Halo semuanya, aku Sophia Mega, balik lagi ke channel YouTube ini. Seneng banget akhirnya bisa balik lagi ke channel YouTube Sophia Mega karena sejak Januari kemarin udah melakukan pindahan 2 kali, yaitu dari Malang ke Tangerang. Terus habis itu di Tangerang pindah kontrakan lagi. Jadi kayak banyak sekali energi yang harus dilakukan dan kerumitan yang lain. Jadi kayak alat-alat merekam videonya tuh masih dalam kardus dan baru aja hari ini banget dibongkar, jadi sekarang baru bisa merekam lagi dan melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan saat sebelumnya aktif banget di channel YouTube ini. Jadi itu semacam excuse kenapa channel YouTube ini tidak aktif dalam beberapa bulan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menunggu dan nge-DM untuk menanti mana nih video barunya. Terima kasih banyak. Oke, tidak berlama-lama lagi, kali ini aku mau ngebahas salah satu elektronik gitu ya, yang bisa membantu proses membaca kita lebih nyaman dan pas untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Yang mau aku bahas adalah Kindle, kayak gini nih. Ini kayak case-nya gitu. Aku udah bahas ini di Instagram dan mungkin akan lebih lengkap lagi kalau misalnya aku buat video ini khusus ngebahas Kindle. Aku nggak tahu soal perbedaan spesifikasi gitu ya antara yang paperwhite dan tidak paperwhite, setiap generasi apa perbedaannya. Tapi kalau misalnya kalian mau tanya perbedaan setiap generasinya gitu ya, aku ada satu teman yang bisa kamu DM di Instagram karena dia pasti bakal ngebahas, namanya Kak Hesti. Akun Instagramnya di sini, kalian tanya aja karena waktu aku konsultasi mau beli ini juga ke Kak Hesti. Dia teman yang menyenangkan untuk membahas buku, jadi please diskusi aja sama Kak Hesti gitu ya. Nah, kali ini yang mau aku bahas adalah lebih kenapa sih keputusan yang akhirnya membuat aku membeli Kindle. Karena sejak dulu sebenarnya kayak udah tertarik banget sama si dia ini, tapi ada beberapa hal yang akhirnya oke, ini kayaknya aku butuh banget dan harus membeli Kindle. Apa saja alasannya? Tetap tonton videonya sampai habis. Alasan yang pertama adalah sewaktu pindahan 2 kali tuh kerasa banget buku-buku fisik yang ada, yang sebelumnya itu berasanya menyenangkan, punya jajaran buku, mengoleksi buku sebanyak mungkin, itu rasanya kayak happy banget. Tapi menjadi tidak happy ketika berhadapan dengan pindahan. Kayak biaya ngirimnya lebih mahal, ngerapihin barangnya susah, terus kalau mau disumbangin pun nggak semua buku yang ada itu udah dibaca. Jadi kayak sedih aja gitu, itu sebuah PR yang menyusahkan ketika pindahan. Makanya aku berpikir oke, ini waktu yang tepat dan sepertinya udah mulai butuh buku-buku berbentuk elektronik dibandingkan berbentuk fisik. Alasan yang kedua adalah mobilitas yang tinggi. Jadi pastinya tinggal di Malang dengan tinggal di Tangerang dan kerja di Jakarta Selatan itu berbeda banget. Yang aku hadapi setiap harinya sebelum work from home kayak sekarang ini, setiap hari aku harus naik KRL. Terus kayak jadi naik KRL-nya tuh kayak gini, dari Tangerang itu berhenti ke stasiun Duri untuk transit, jadi kita turun sebentar, terus nunggu kereta selanjutnya sampai ke stasiun terdekat tempat bekerja dan baru kita naik ojek. Jadi kayak lama banget, dan perjalanannya dengan naik kereta itu dari Tangerang ke stasiun Duri itu kayak butuh 20 menit lebih sedikit. Terus dari stasiun Duri ke stasiun Pasar Minggu tempat terdekat bekerja itu membutuhkan 45 menit. Jadi sekitar 1 jam lebih harus ada di kereta untuk berangkatnya saja ya. Pulangnya 1 jam lagi. Total perjalanan yang aku habiskan dengan kereta saja itu 2 jam. Dan kalau kita lihatnya cuma 2 jam aja, itu kayak nggak berat gitu. Tapi ketika menjalaninya setiap hari, itu luar biasa capeknya. Karena nggak selalu kita dapat tempat duduk, kita harus berdiri. Dan satu-satunya cara yang menurutku emang ampuh banget untuk merasakan itu waktunya pendek adalah dengan membaca. Dan kalau misalnya kita baca sambil duduk maupun berdiri ya, kalau lagi nggak dapat tempat duduk, itu bakalan susah kalau misalnya kita memegang buku fisik.
Aku pernah melakukan itu, baik buku tipis dan buku tebal. Buku tipis masih bisa dikendalikan, kayak ngebalik halamannya bisa dengan satu tangan gitu ya. Kalau buku tebal, waduh itu udah kayak nggak mood duluan mau baca buku. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya aku memutuskan, oke, ini aku butuh nih untuk pakai Kindle. Karena kalau misalnya buku setebal apapun juga ukurannya tetap segenggaman tangan ya, bisa satu tangan, satunya lagi pegangan gitu. Terus juga kalau mau ngebalik halaman buku tinggal tap-tap aja gitu, segampang itu. Alasan yang ketiga adalah karena akses buku. Jadi buku-buku soal social media, marketing, dari yang lama, dari yang paling baru, kadang nggak bisa langsung ditemukan di toko buku. Atau kayak kita harus beli online dulu dari luar negeri, dan itu pun belum tentu ada. Dan kayaknya stok yang paling aman itu dengan membeli buku tersebut lewat e-book reader gitu. Kita sebenarnya bisa beli di Google Playbook atau platform-platform membeli buku lainnya seperti Gramedia Digital. Tapi yang membantu adalah si Kindle ini kan kita membacanya nggak sesilau tablet ya, jadi kayak bener-bener persis banget sama halaman buku. Terus jadi nyaman aja gitu, kayak akses bukunya lengkap. Terus juga cara membacanya nyaman, gak sakit di mata. Kalau di saat-saat susah gitu ya, kita harus berdiri tapi bosen. Kalau harus nikmati jalan, jadi harus baca buku, itu enak. Dan gak harus ribet sama rak buku, rasanya kayaknya nggak usah nunggu lama lagi untuk memutuskan membeli Kindle. Jadi itu adalah 3 alasan paling kuat kenapa akhirnya aku menggunakan Kindle ini. Cuman teman-teman yang mungkin tidak punya kebutuhan yang sangat penting ya untuk membaca lewat Kindle ini, ya nggak masalah sih gitu, karena nggak semua orang emang bener-bener butuh ini. Bahkan aku pengen beli buku ini mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi akhirnya baru beli sekarang kok. Terus gimana sih caranya kita membeli buku di Kindle ini? Nah, kalian nanti tinggal menuju ke store yang ada di sini, kita pilih buku yang ada, terus kita beli, dan memang harus pakai credit card. Cuma aku nggak punya kartu kredit dan cuma punyanya Genius, dan itu bisa menggantikan peran kartu kredit kok, jadi bisa membeli dengan Genius. Terus di manakah kita bisa membeli Kindle ini? Aku membeli ini lewat OLX karena mau cari second hand, siapa tahu ada yang murah, dan kebetulan ada banget. Kayak misalnya ini aku beli Kindle Paperwhite 7th Generation yang kayaknya harga pasaran terbarunya tuh 1,7, tapi aku dapatnya 1,2 juta di OLX, dan ini kayak beneran masih baru banget gitu, karena yang beli emang cuma beli terus ternyata nggak suka baca lagi, nggak sering baca gitu. Akhirnya udah rezeki kan, ya udah akhirnya aku belilah pakai OLX itu. Mungkin kalau lagi nggak nemu yang semurah itu, mungkin aku nggak jadi beli. Terus kalian juga bisa beli di e-commerce lainnya kayak Tokopedia, Shopee atau yang lainnya, karena banyak yang jual. Atau kalau kata Kak Hesti yang seperti yang aku bilang tadi, dia yang orang terpercaya untuk bertanya soal hal-hal seperti ini, bisa beli di hargadunia.com, kalian bisa bandingkan dengan itu. Atau bisa juga katanya nih lebih murah lagi kalau misalnya kita beli dengan Just Tip, karena harganya bisa jauh lebih murah. Kayak harga 2 juta itu yang kita beli di Tokopedia gitu misalnya, bisa jadi 1,4 juta, karena ternyata memang di Jepang dan negara-negara lainnya harga Kindle ini jauh lebih murah. Oke, kayaknya segitu dulu aja soal pembahasan Kindle kali ini. Semoga kalian dapat gambaran. Kalau misalnya masih bingung, komen aja di bawah, kita diskusi di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.